Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat Oma yang sedang memilih warna-warna batik yang ada di medsos itu. Ia menyuruh Kinanti agar memilihkannya. Kinanti yang disuruh oleh Oma ini pun mengatakan kepada Oma, biasanya Oma lah yang sangat pandai untuk memilih warna batik. Namun di sini Oma mengatakan kepada Kinanti kalau ini adalah untuk seragam keluarga. Tentunya warnanya harus cocok bagi si pemakai karena yang memakainya nanti adalah orang tua, muda, bahkan bayi. Kinanti yang mendengar ucapan Oma mengenai bayi ini pun kaget karena Kinanti tahu di rumah Tuan Muda Abimana ini tidak ada bayi ya guys. Ia pun menanyakan kepada Oma itu bayi siapa. Dan Oma pun menjawab pertanyaan Kinanti ini dengan mengatakan kalau bayi itu adalah bayinya Abimana dan Kinanti. Mendengar ucapan Oma ini, Kinanti pun sangat kaget dan ia keceplosan berkata kepada Oma. Karena mereka baru melaksanakan malam pertama baru saja. Mana mungkin mereka akan punya anak, kata Kinanti ini kepada Oma. Tentu saja mendengar perkataan Kinanti ini Oma sangat terkejut ya guys. Dan Oma yang merasa terkejut ini pun menyuruh Kinanti untuk berganti pakaian. Tentunya Kinanti yang disuruh oleh Oma ini kaget mau diajak kemana oleh Oma. Namun Oma ini mengatakan kepada Kinanti agar jangan terlalu banyak tanya. Kinanti pun menuruti permintaan Oma ini. Ia lalu berganti pakaian. Rupanya si Oma ini mengajak Kinanti untuk menemui Abimana di kantornya. Dan sesampainya di kantor Tuan Muda Abimana, Oma ini langsung berkata dengan lantang, di mana Abimana Sudirja, kata Oma. Tentu saja hal ini akan membuat para karyawan perusahaan Abimana Sudirja ini pada kaget. Dan ketika bertemu dengan Abimana, Oma ini langsung marah kepada Abimana. Ia mengatakan kepada Abimana, kurang cantik gimana lagi si Kinanti ini. Sehingga Abimana begitu tega mencuekkan Kinanti. Tentu saja Abimana yang masih sakit pinggangnya ini dimarahi Oma ini terasa sangat bingung ya guys. Ia tidak tahu kemarahan Oma saat ini. Oma pun akhirnya mengatakan kepada Tuan Muda Abimana ini kalau Abimana ini sungguh keterlaluan baru melaksanakan malam pertama padahal mereka sudah menikah sejak lama. Baru saat itu Abimana pun mengerti dengan kemarahan Oma ini. Dan Abimana yang kesal dimarahi oleh Oma ini pun nyasar kepada Kinanti. Ia marah kepada Kinanti karena menceritakan kepada Oma kalau mereka baru saja melaksanakan malam pertama. Namun Kinanti yang di sini pun meminta maaf kepada Abimana. Ia tidak sengaja mengatakan itu kepada Oma katanya, sambil akan memegang bahunya Tuan Muda Abimana. Namun Abimana yang saat ini sedang kesal dimarahi Oma pun tidak mau dipegang oleh Kinanti. Dan di scene berikutnya, rupanya Bik Jumi ini disuruh oleh Oma untuk mencari tukang pijit agar memijit Tuan Muda Abimana biar Tuan Muda Abimana ini cepat sembuh dan segera melaksanakan malam pertama yang kedua bersama Kinanti.
Tentu saja ketika Abimana ini pulang marah kepada Bijumi. Ia mengatakan kepada Bijumi agar jangan terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangganya Abimana. Di mana Abimana tidak suka ketika Bijumi ini telah membawa seorang tukang pijit yang akan memijit Abimana. Dan di scene berikutnya ketika malam hari, terlihat Abimana yang sudah agak mulai lurus pinggangnya ini akan mencium Kinanti. Rupanya di sini Abimana akan mengulangi unboxingnya bersama Kinanti dan akhirnya tuan muda Abimana dan Kinanti ini melakukannya ya guys. Dan ketika keesokan harinya Kinanti ini mandi basah dan menggunakan handuk di kepalanya. Yang tiba-tiba saja saat itu Jumi melihat kalau Kinanti ini sedang pakai handuk mandi basah. Bijumi pun yang melihat Kinanti habis mandi basah ini langsung menjerit memanggil Oma. Ia mengatakan kepada Oma kalau Kinanti ini habis mandi basah. Tentunya Oma yang mendapat kabar dari Bijumi ini langsung kegirangan. Mereka berdua pun menari-nari sambil bertepuk tangan karena kegirangan kalau Abimana dan Kinanti ini habis mandi basah. Tentu saja di sini Abimana sangat kaget ketika Oma dan Bijumin langsung kegirangan melihat Kinanti dan Abimana ini habis mandi basah, dan tuan muda Abimana ini malu dibuatnya dengan tingkahnya Bijumi dan Oma ini. Begitu juga dengan Kinanti, ia sangat malu ketika melihat Oma dan Bijumi yang sedang berjingkrak-jingkrak kesenangan mengetahui kalau Abimana dan Kinanti ini habis mandi basah. Sementara itu si Amanda ini terlihat kalau ia sangat sedih sekali karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan mengaku kalau dirinya adalah Alia. Namun kenyataannya meski Amanda ini sudah meneror dan mengaku sebagai Alia, ia sangat sakit ketika Abimana ini tiba-tiba saja merobek foto yang ia kirimkan dan menginjak-injak sebuah kapal-kapalan yang ia kirim agar tuan muda Abimana ini mengingat Alia kembali dan akan meninggalkan Kinanti. Namun kenyataannya tuan muda Abimana dan Kinanti malah semakin mesra. Sepertinya Amanda ini akan mengakhiri hidupnya dan bunuh diri. Namun kalau Mimin setuju ya guys dengan niatnya Amanda ini bunuh diri agar tidak ada lagi penghalang cintanya tuan muda Abimana dan Kinanti di masa depan. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.